wa idh qala Musa. Qalat lahum. 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت
wa min waraihi 'adzabun ghalidh yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Mayyit Mayyit. yang panjang-panjang. Lang Min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Zolnya maju mulutnya. Kalau nggak maju nanti kayak zal. Kalau ghalidh itu zal. Ghalidh. Maju. Ulang. Wa min waraihi adzabun ghalidh. Mas ya. Jangan ghalidh. Awas lisannya jangan nempel. Lisannya lidahnya jangan nempel di atas, nanti jadi dot. Jadi dilepas, kira-kira angin itu keluar. Kalau dia mau buat macet itu dot namanya, ghalidh. Nah ini enggak ghalidh. Keluar anginnya. Oke, wa min wara. Wa min waraihi adzabun ghalidh. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به Dinis. anak dan nunya ya. Ya. Dinish langsung besar. Dinis. Ulang. Masa lu. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به Tadat tekan karomad. كرماد اشتدت به الريح في Disambung. Karomad. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Karomad. Karomadin istadat bihir Tadat. Dan beberapa kali nih. Tad jadi tekan tasydidnya. Karomadin istadat bihirihu fi yaumin asif. Asif ainnya bunyi. Karomadin istaddat bihir. Karomadin istadat bihirihu fi yaumin asif. Ya, langsung. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Coba lihat di atas. Min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Halaman 16 ya. Surat 16. Ayat 16. Min waraihi jahannam, di neraka jahanam itu orang-orang yang jabbarin anid, orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang galak, orang-orang yang penguasa-penguasa yang zalim. Ini masuk sini jahanam. Mereka akan diminumi. Jahanam itu sendiri, itu isinya adalah ma'in sadid, ya. Ada air timah yang panas. Ya, jadi nanah, campur nanah. Jadi kalau mereka mau minum itu diminumi oleh malaikat. Mereka pikir padahal di situ tuh ya minumannya ya itu dicidupin semua malaikat, semua dibuka, nanti ambrol semua itu karena panas banget. Dikira itu air adem kan,
Dan mereka butuh makan. Ada pohon namanya zakum kan. Pohon seadanya pun, apalah adanya. Karena nggak ada makanan lagi, adanya itu akar pohon zakum. Pohon zakum itu kan Duri-durinya. duri panas gitu kan. Ya, dimakan rompang semua kan, nggak ada lagi. Jadi kalap, kalau orang kalap itu kalap ya. Orang sudah apa yang harus dimakan gak ada gitu, ya udah. Nah itulah neraka. Gambaran ini akan menjadi nyata ya. Nanti kelak nyata itu. Demi Allah nyata, karena Quran yang berbicara begitu kan. Ya, jadi kita hanya berharap bahwa kita tidak akan mau ke sana ya. Demi Allah kita nggak akan mau ke sana. Semoga Allah menyelamatkan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengerikan sekali. Kita tuh karena apa namanya? Karena belum tahu hakikatnya. Jadi merasa enjoy saja, tenang saja. Persiapan kita ini untuk menyambut itu akhirat itu masih lele moteh, hanya lele moteh itu nyantai aja. Padahal betul-betul semua sudah menanti di sana. Kebahagiaan menanti, kesengsaraan menanti. Sementara kita ini sangunya masih sedikit gitu kan. Makanya ada suami istri di zaman salafus saleh tadi itu. Seorang istri itu bangunin suaminya, si istri ini. Pak bangun gitu kan. Suaminya bangun jam subuh gitu kan. Iya kenapa? Ayo kita siap-siap gitu. Para kafilah telah berlalu meninggalkan kita dan tidak pernah kembali. Yang mereka maksudnya orang-orang mendahulunya gitu kan. Dan tidak pernah tahu mereka sedang di hadapan Allah sedang apa saat ini. Ini sudah waktu mulai mau subuh. Ayo bersiap-siap. Lurus sana, nyari sana, buat sana. Bangun suaminya, menangis istrinya yang bangun kemudian. Karena ingat, kita harus selamat keluarga gitu. Kita harus selamat. Dia tidak mau selamat sendiri, istrinya. Jadi dia tidak mau sholat sendiri, tidak mau nangis sendiri, doa sendiri, suami pun tidak ada. Nah, memang kalau Quran mengatakan nisa'ukum harfun lakum, bahwa istrimu adalah ladang-ladang yang harus kau jaga dunia akhirat itu. Jadi kalau kita pikirannya hanya sempit saja, nisa'ukum harfun lakum fa'tu hartakum di situ an-nasitum, ada itunya sih. Jadi itu saja. Padahal pertama itu harus dihitu dulu. Nisa'ukum harfun lakum, bahwa istri-istri kalian itu ladang itu berarti banyak sih maknanya. Jadi sebelum kita fa'tu hartakum, datangi istrimu an-nasitum, sekehendakmu, dari belakang, depan, itu kan. Silakan mau diperangkap istrimu, caranya model apa saja lah. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu bahwa nisum hartul lakum, bahwa yang namanya ladang itu, sawah itu, ya harus bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Caranya apa? Ya udah ditanam, diairi, disiram, dijaga dari hama, dari berang, istri itu kan gitu, dari apapun yang akan merusak ladang kita. Istri kan gitu jadinya suami. Jadi pikiran harus ke sana. Jadi pikirannya jangan ke sana, faktor harmonis itu. Padahal itu tuh stop dulu. Ladang itu apa? Allah memperumpamakan istri itu sebagai ladang. Dia harus mampu menghasilkan sesuatu buah yang bermanfaat. Anak-anak yang harus soleh-solehah. Kan begitu mestinya. Semua harus menguntungkan. Istri harus menguntungkan seperti itu. Faktor harfakum, baru kesananya iya. Sampai saya baca dalam kitab fikih itu halal juga seorang suami yang memasukkan ke dubur, karena fatu hartakum tadi, fatu hartakum an-nasitum, datangi ladangmu seperti apa yang kau mau, apa aja lah gitu. Sampai ke dubur juga boleh ada, tapi mayoritas selama nih tidak diperbolehkan, haram ya, walaupun istri sendiri, tapi boleh dari belakang. Berbeda dengan syariat Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu walaupun di tempatnya, tapi kalau dari belakang itu akan ada akar itu haram. Insyaallah nikmat sekali. Nikmat dari kita sebagai umat Rasulullah nih,
kita masih diperbolehkan seperti itu. Tapi Nabi Musa, walaupun di tempatnya, tapi cari di belakang diharamkan. Jadi likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Quran ini sendiri, masing-masing umat itu punya syariat sendiri-sendiri. Nah, syariat Nabi Musa itu dilarang walaupun di tempatnya, tapi dari belakang dilarang. Kalau yang melanggar, Allah langsung tegur anaknya cacat. Nabi Musa kayak gitu. Dan itu makanya mereka sangat pantang sekali begitu. Karena Allah langsung tegur gitu. Nabi Musa. Kalau orang coba-coba, umat Nabi Musa mau itu, anaknya langsung diharum sama Allah. Nah, kalau kita, Qurannya sendiri bilang begitu. Jadi boleh dong di style. Boleh macam-macam saja. Tapi jangan didubur. Boleh. Kemudian dalam fikih lagi nih. Dubur kan lubang. Mulut lubang. Bagaimana orang? Nah, misalkan si suami, si istri lagi head. enggak, si istri masukkan ke dalam mulut istri, sama masukkan sama intinya mah. Ini bolong juga gitu kan. Nah, para ulama mengatakan dua ini, tapi yang mayoritas adalah boleh, tetapi khilafun aula, tidak baik. Walaupun ada yang tidak membolehkan. Karena itu sesuatu yang mustakdir, kayak Imam Muhammad Az-Zuhaili dari Suriah itu mengharamkannya karena itu menjijikan dalam pandangan agama, tidak boleh. Tapi mayoritas ulama itu memperbolehkan karena tidak ada larangan soal mulut. Tapi kalau dubur ada hadisnya, karena hadisnya sehingga tidak berani mengatakan haram karena dalil nas tidak ada. Jadi itu masuk dalam bagian tala'ub atau warming up, pemanasan yang justru disunahkan orang bercumbu dulu. Sunnah itu. Agama itu kayak gitu ngatur, sampai segitunya mengatur. Udah. Jadi sekali lagi bahwa di sini ada Allah memberitakan jahanam itu wansqa diminumi mereka itu dari air yang mendidih, yaitu air timah yang bergejolak. Allahumma a'idna minan nar. Amin. Amin. Jangan sampai tahu juga jangan gitu. Lewat aja. Tajawuz 'ala sirat bighairi hisab. Karena begini Pak, ada ulama begini ya. Seseorang yang dosa kayak kita nih, baik dosa gitu ya. Terus pada akhirnya Allah mengampuni dosa itu, dan bisa, ini akidah Ahlussunnah nih, bisa jadi orang-orang kita ini diselamatkan Allah total masuk neraka tanpa hisab, itu bisa. Masuk surga itu tanpa hisab itu bisa. Jadi tanpa dicelup dulu gitu. Karena dia berdosa dicelup dulu. Misalkan kan ada seperti itu ada, tapi ada juga dari umat Rasulullah yang pendosa itu yang dimasukkan dalam surga karena dia diampuni dulu. Surga, jadi tanpa ada hisab. Masya Allah. Jadi nanti yang namanya jahanam itu di bawahnya sirat. Di bawahnya sirat. 70 tahun dalamnya sirat itu. Sedangkan orang yang menunggu mahsyar hisab selesai itu Pak 50 alfi sanatin. Hadis sahih. Orang di pada mahsyar itu menunggu bersabar itu 50.000 tahun. Kalau yang kemarin di Pak ada sahabat itu Musbah cuma 3 hari. Ya. Tapi 3 harinya tuh kalau 1 harinya tuh 70.000 tahun. Gitu. Jadi cuma 3 jam. Ya. Cuma 1 jamnya tuh 70.000 tahun. Makanya itu hitungan akhirat. Jadi kalau Nabi Komsi dan Alfisana itu 50 itu hitungan akhirat. Kalau dunia itu ya Masya Allah 1 menit dunia ini segakatnya. Tapi memang tidak ada perbandingan soalnya. Karena di sana itu tidak ada yang namanya fana. Tidak adanya ini selesai. Jadi kalau ada yang istilahkan begini, hukumane wong tinggal sholat iku 80 uqbah dan begitu. Itu semua intisar dari hadis Nabi. Orang yang tinggal sholat itu 80 uqbah, 80 siksaan. Ingkang sawiji uqbah
isine 80 tahun, satu siksa itu 80 tahun. Itu akhirat nanti. Terus ingkang sawiji tahun isine 80 bulan. Satu tahun isinya 80 bulan. Ingkang sawiji bulan isine 80 dina. Kan aneh. Satu bulan 80 hari. Ingkang sawiji dina isine 80 jam. Ingkang sawiji jam isine 80 menit. Ingkang sawiji menit 1000 tahun ning alam dunia. Jadi 1000 tahun di dunia, 1 menit di sana. Berarti kalau 50 alfasan hitungan sana 50.000 tahun. Apa? Dan ini enaknya gini, enaknya hadis Nabi. Orang yang hidup dalam alam barzah, kalau dia selamat, kanjeng Nabi katakan begini, malaikat nanti akan mengatakan kepada dia, num kal ursi. Num kal ursi. Jadi betapapun lamanya penungguan di alam barzah menuju kebangkitan yang merasakan nikmat ini, itu malaikat hanya berkata, num kal ursi. Orang yang selamat di kuburan ini, tidurlah seperti pengantin baru. Artinya apa? Tidak terasa. Tidak terasa. Karena nikmatnya. Di pada masa nanti 10.000 tahun itu bagi orang-orang yang beriman, yang kelak masuk surga, tidak terasa. Begitu. Jadi tidak khawatir bagi mereka yang oleh Allah atau masuk surga. Lama banget. Ya tentu. Tapi kan takut juga kalau kita memang tidak dikendaki kan, mau bilang kan, Masya Allah. Kalau kita diparingi oleh Allah. Di antara ini Pak, subhanallah. Ada sahih At-Tirmidzi. Kelak nanti ada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Padahal kita tahu arasat yaumil qiyamati itu sawa, rata tanpa ada pendelung-pendelung. Tapi ada sebagian orang ditempatkan di atas mimbar-mimbar cahaya manadir dan lu'lu' dari mutiara. Laisa lahum rasul, laisa lahum anbiya wala syuhada. Tapi yaghbituhum annas. Tapi mereka bukan cemburu. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Tapi mereka dipilih oleh Allah, ditempatkan di mimbar-mimbar yang mulia itu. Sahabat bertanya, sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa itu? Ya Allah, pengen sekali gitu. Kata Nabi, itu mengundang iri orang-orang pada saat itu. Mengundang iri katanya. Padahal mereka bukan Nabi, mereka bukan syuhada. Kan Quran kan jelas memilih 4 kelompok itu kan terbaik tuh. An'amallahu alaihi minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini kelompok 4 itu terbaik ini. Sesuai dengan urutannya, nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. 4 kelompok itu untuk terbaik. Itu Allah nasib dalam Al-Quran. Nah mereka itu bukan nabi, bukan syuhada. Terus siapa itu? Jadi kelompok terbaik juga ini. Mereka ditempatkan seperti itu, bukan nabi syuhada. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang istami'una, berkumpul min kulli syatta, dari berbagai macam daerah, wilayah, RT, desa, dari rumah, dari mana kumpul, yadhkurunallaha ta'ala. Mereka berzikir kepada Allah. Hadis 5 mengatakan mereka tahabbu yuhibbuna lillah, saling mencintai karena Allah, kumpul dan tangan ini berzikir, mengaji. Nah mereka ini adalah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah, ditempatkan di mimbar-mimbar. Mereka bukan matinya nggak berarti syahid, bukan nabi jelaslah, tapi akan dipilih oleh Allah di mimbar-mimbar. Makanya kenapa ngaji itu kita harus bisa istiqomah, karena 2 orang 3 orang pun istiqomah akan mendapatkan fadilahnya. Ada saat ini sekarang ini kan mereka sekarang ini hadir kita nih saat ini kan mereka membanggakan kita, mereka mendoakan kita. Itu diantaranya hikmah dibalik majelis ilmu itu begitu. Ya kalau nggak ada apa namanya halangan, hadir mereka bangga sekali. Katanya gini Pak, penularan ulama nih, mereka itu sayapnya di belakang, di kaki, di bawah kaki kita. Satunya di bawah kaki kita, satunya mengepak ke atas. Para ulama ada yang tafsir kayak gitu, di mana mereka berkumpul nih. Ada lagi yang mengatakan tidak seperti itu. Mereka itu sayapnya
bersop-sop menuju ke langit. Ada yang mengatakan mereka itu menghubungi majelis itu. Jadi, tapi jangan semangat kumpul di situ, di tempat itu berkumpul. Ada yang saya dikepak-kepakan, saya ridhonya, senangnya. Ada yang berkumpul mendoakan terus, mendoakan terus yang ada di situ. Kita nggak berdoa sama Allah, tapi mereka yang mendoakan kita. Di samping ilmu yang kita dapat, doa malaikat kita dapat, langkah kita dapat. Ya masalah Katolikon ilal ilmi tariqul jannah kan begitu. Ya. Orang yang berilmu itu jalannya itu kan diridhoi oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Jalan menuju surga. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang zuhud, mengatakan, laisa fawqa syai'in a'la minal ilmi. Tidak ada sesuatu makom yang tinggi selain daripada ilmu. Karena semua para anbiya dikasih ilmu. Ulama naik derajatnya karena ilmu. Para aulia diangkat derajat karena ilmu. Ikrit zaman Nabi Sulaiman yang mengangkat Bilqis itu, Israfil semua hadapan ke Sulaiman, memindahkan itu kan, kalah dengan ahli ilmu. Bukan ya, padahal itu jumlah luar biasa. Ada namanya Abbas, Pak. Kalau itu saya baca namanya, dulu pernah saya baca, dulu pernah kain namanya Abbas. Orang ilmu itu, dia Quran kan, itu di Quran itu. Dan mereka punya ilmu. Artinya ilmu itulah Allah nas'al yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya orang berderajat. Jadi terus sampai mati, enggak alim-alim juga kita nuntut ilmu gitu. Enggak ada kiai, enggak ada apa ya, dengerin apa ceramah atau apa itu ilmu, ngobrol berdua walaupun tidak formal ngaji, ngobrol-ngobrol ilmu gitu. Niati kita sinau belajar. Jadi nonton YouTube juga boleh ya? Ya boleh. Nah itu medianya apa ya, aja. kata Gus Bahaya itu nonton tadi pagi itu. Santri itu ada level A, ada level B. Kalau santri level A itu kitabnya dibaca sendiri, dipahami, ditakwiri, habis itu ngadep ke guru, minta dibenerin. Kalau santri B ya kayak kita tapi insya Allah dapat hikmahnya lah. Ya medianya apa aja, cuman ada makalah nih ulama nih. Orang yang pinter sebab tidak berguru secara langsung dianggap tidak berilmu. Orang yang pinter tidak berguru langsung dianggap tidak pinter. Saya pernah di Buya Husain itu imbok ke saya. Iya, pernah lihat komennya dia. Iya, komennya beliau. Yang benar gitu kan? Gimana? Otodidak. Nah, terus melalui inbox, Pak. Habis itu di inbox. Menurut antum bagian keluarganya, saya deg-degan sekali Buya Husain ini. Aduh, kiai yang niku jenengan ahsan, anda lebih pas untuk mengurai itu kan saya akan tampilkan kata-kata ulama ya, ahlu agama, sampean yang lebih berhak untuk menjelaskan gitu kan. Terus ada yang teman saya ngomong gitu kan, bahwa bagi orang yang belum mapan betul daya intelektualnya, keilmuannya gitu kan, ya memang berbahaya untuk menyerap tanpa guru gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah punya rasa prinsip, punya kuat, punya itu bagus, menambah wawasan ilmu gitu. Jadi bagi yang belum mapan mah ya hati-hati, karena orang nggak tahu kan ya. Kalau kita tahu Gus Bah ada yang ngasih tahu, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita tidak ada yang ngasih tahu Gus Bah itu siapa, alirannya apa, orang on gitu kan, orang nggak tahu. Reza Basalam itu apa, Khalil Basalam itu siapa, kita nggak tahu. Firada itu siapa, kalau nggak tahu, kalau tahu kan alhamdulillah. Bahwa ayah diambil ilmunya. Ya Allah, guru saya yang di Indramayu, Pak, yang pada di Hong Kong, di Korea, di mana-mana. Itu saya lihat beberapa teman saya itu Khalid Basalam, Firanda. Ini orang nggak ngerti, saya nggak ngertinya kan. Kalau saya tahu, saya inbox. Saya inbox, itu langsung balik. Saya inbox. Akhirnya belum, memang nggak tahu. Karena nggak tahu. Iya, akhirnya ya Allah Kang, ampun Kang, saya nggak lagi ngeser yang itu, nggak lagi Kang, selamatkan akidah kami.
Saya tuh harus itu jawab gitu. Saya tahu jawab dulu ngaji Quran, ngaji apa lagi. Sekarang kamu sama dasarnya nanti kamu selamat juga, selamat banyak kayak gitu tuh, banyak ulama gitu itu banyak. Ya akhirnya ya kamu saya kan nggak ngertinya, banyak kayak gitu. Wah, orang kampung saya ada lagi orang desa nulis bin bas buat alasannya tapi beliau bocah mondok apa enggak kok mas sekarang masih ada negeri lagi di blok saya teman gitu maju di mana ini akhirnya saya nulis kamu tuh bin bas itu siapa gitu kan kalau sepantar kan biasa ngobrol minta barang pulang juga malam gitu minta barang ini ilmunya bocah ngambil dari berbahaya sekali kan. Kamu tuh pasti sharing aja nih, sharing lebih bebas lagi, terus sharing lagi. Lah, ulama Wahabi kabeh gini. Asyhafidullah, hablullah, macam-macam apa ya. Waduh, kamu nanti kalau kamu sering membaca ulama-ulama ini, sedesa kamu tuh pas bentrok semua kayak desa kamu. Kamu desa itu total NU kabeh. Ulama kiai kita NU kabeh. Kamu kalau rajin baca itu, kamu pasti akan semakin di situ. Sesat kamu semua. Orang tua kamu sesat tuh. Ya kamu sesat semua. Untung masih belum baca yang lainnya itu, tapi udah bahaya. Udah tahu kuliah nanti syirik. Hati-hati. Terus dia diem aja, dengar gitu. Diem, dia tahu saya. Ya, dia tahu lah saya nolak gitu kan, dia enggak gitu kan, tahu lah. Akhirnya diem aja, nggak ngerti kan. Jadi banyak orang-orang gini, ini bahaya medsos kayak gitu kan. Ya, sekarang banyak. Karena orang nggak tahu, ambil. Dia senang kayak ini gitu. Karena apa? Dia kan frontal dan semangat. Nah, kayak yang di luar Jawa itu, yang anti demo, jangan demo tuh anti kan, itu enggak kalau dia Wahabi kan, bukan dia Wahabi, tapi dia anti demo kan, anti demo. Ada orang banyak orang gitu tuh yang didoakan Ustadz panutan kita, gitu, aduh panutan kita. Iya, kita ada kan di share juga di grupnya itu. Iya. Ini Ustadz nggak tahu dari mana tapi bagus banget, hormat saya kan. Nah, Orang-orang NU semua. saya ngomong Pak, saya udah ngomong di Indonesia Padahal Baru. kan dia tuh tahu kalau dia pondok pesantren mana terus kelulusan kemana kan ada di Wikipedia-nya. Oh, dia juga ngomong lulusan Mesir ngomong sendiri, dia Mesir dia itu. Kalau Mondoknya misalnya mondoknya nggak kayak di ini terus sanatnya nggak jelas ya jangan. pas dia itu lagi pas aja Lagi pas pandangannya ya sesuai Ya, karena dia tapi hanya ini pro pengalamannya Jokowi beda. ya ini pro Jokowi yang ini anti demo gitu aja pas. Iya. Jadi akhirnya wah pusat pautan gitu. Iya. Yang saya khawatirkan bukan hanya pada persoalan itu yang diambil. Iya, itu akhirnya semuanya ntar kan banyak. Nanti tuh. kan dia kan lagi video-video ini. Iya. Langsung saya tulis saya langsung tegur Pak gitu loh. Wah, gimana buktinya mana? Cek sendiri, saya bilang gitu kan. Misalnya hanya karena satu pilihan akhirnya panutan cek sendiri nanti. Itu yang pas khutbah ya? Hah? Pas khutbah apa ya? Iya pas khutbah. Iya, pas khutbah. Coba cek sendiri nanti YouTube-nya dia tak Iya. pasti bertentangan loh NU. Banyak. Dia yang mensyirik-syirikan orang NU. Dia membikin amanat NU. Banyak itu ntar ceramahnya. Dia gitu, masa sampai mau dipanuti kayak gitu.